Lalu kita mundur, ternyata ada pula yang namanya ibadah tahunan. Artinya setahun sekali kita melaksanakan ibadah, yaitu zakat. Zakat di sini yang diwajibkan utamanya adalah zakat fitrah. Dia tidak tiap bulan, dia tidak tiap minggu. Ada pula yang namanya ibadah puasa. Puasa diberikan kewajiban kepada kita, kita laksanakan. Dalam setahun ada 12 bulan. Allah hanya mewajibkan, ayo tes dulu fisik kamu, jiwa kamu, hati kamu, kekuatan kamu, sebulan baik. 11 bulan berikutnya silahkan kamu mau apa, mau bekerja, mau ini, mau itu, mau nunggit sekalipun silahkan. Tapi bisa nggak kamu melaksanakan kewajiban? Dari 12 bulan, kamu lakukan saja 1 bulan, namanya puasa Ramadan. Nah, berbeda dengan kewajiban sholat. Sholat 5 waktu, sholat fardu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu tiap hari. Artinya nggak seumur hidup, nggak mingguan, nggak bulanan, dan nggak tahunan. Paling yang tahunan Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh. Tapi khusus sholat 5 waktu ini wajibnya dibebankan kepada kita setiap waktu selama hayat masih di kandung badan. Nah, begitulah ibadah sholat 5 waktu. Artinya betapa pentingnya kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam hal ini tidak bisa diwakilkan, dan dalam kondisi apapun wajib dilaksanakan. Jangankan sehat, posisi sakit tetap sholat wajib, benar. Tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Artinya betapa kewajiban itu. Mengapa? Karena dasarnya kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu fi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali dihisab, yang pertama sekali dihitung nanti pada hari kiamat adalah salat. Betapa krusialnya perintah Allah ini. Betapa tidak. Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata begitu dahsyatnya salat itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. 5 kali dalam sehari, berarti 5 kali kita wudhu, artinya 5 kali pula kita membersihkan badan kita. Intinya fisik kita bersih. Lalu kita telusuri lebih jauh, mengapa waktu-waktu sholat dibuat sedemikian rupa oleh Allah itu? Kalau kita melaksanakan sholat subuh mesti di pagi hari, di kisaran jam 4, setengah 5 dan jam 5. Tentu timbul pertanyaan, mengapa? Jadilah kudai, istirahat dulu, tidur terus. Ayo, ini matahari mau terbit. Ayo bangunlah, ingat saya, kamu akan bekerja, awali dulu ingatnya ke saya. Kira-kira begitu. Kita tidak pernah menemukan isya, subuh, zuhur, asar, maghrib yang berdekatan waktunya, nggak ada. Subuh jam 5 umpamanya, jam 6 zuhur, jam 7 asar, jam 8 maghrib, jam 9 isya. Tidak. Lalu oleh Allah dari jam 5 ketemulah ke jam 12 rata-rata, ketemu lagi dengan sholat zuhur. Artinya Allah memberikan kesempatan beberapa jam waktu yang cukup. Silahkan saja kita bekerja, manfaatkan mumpung masih di pagi hari, mumpung matahari vitamin D-nya lebih banyak diterima. Sesudah itu rata-rata bekerjanya setelah 6 jam, mbok ya istirahat dulu, cuci tangan dulu, wuduklah dulu, bersih-bersihlah dulu, sembari kamu mengingat saya. Kira-kira begitu. Masih kurangan bekerja, kurang terus rezeki nih, yuk kerja lagi. Habis sholat istirahat, lanjut kita bekerja lagi. Dah setelah 2, 3 dan 4 jam, mbok ya istirahat dulu, capek. Mengapa? 6 jam ditambah 3 jam, kamu sudah 9 jam. Kekuatan fisik kamu cuma segitu. Ayo cuci-cuci lagi, bersih-bersih lagi, sekaligus ingat saya, namanya sholat asar. Begitulah seterusnya. Ibadah sholat yang kita lakukan adalah wujud kepatuhan, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita
akan menemui seseorang, tentu kita akan bersih. Kita dipanggil pimpinan, atasan, bos, tidak mungkinlah kita pakai kaos dalam, celana pendek. Begitu juga menghadap kepada Allah, maka tentu pakaiannya bagus-bagus di situasi tertentu. Kita disuruh bersih-bersih, nggak mungkin kita menghadap atasan kita dengan tubuh yang kotor, tanah semua. Begitu juga menghadap Allah, kamu bersihkan dengan wudhu. Lalu kita melaksanakan ibadah salat, berdiri tegak, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dan mengangkat kedua tangan, tanda tunduk mengangkat kedua tangan. Kalau kita tanda tunduk, tanda hormat, paling-paling satu tangan saja. Lihatlah di upacara bendera, nggak ada penghormatan itu dengan dua tangan kepada komandan upacara, kepada bendera merah putih, hormat gerak. Rasa tunduk, rasa hormat paling dengan satu tangan. Tapi bayangkan dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua tangan diangkat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu juga dengan filosofi gerakan sholat yang berikutnya. Kita ada gerakan ruku. Pada saat kita berdiri tegak, ayo pakai otakmu, karena otakmu paling atas. Artinya kita apapun kita pikirkan dahulu. Lalu kita ruku. Ruku itu datar antara otak dan hati. Artinya benar kata otak, usahakan pula kata hati juga benar. Pada saat ruku itu datar antara otak dan hati. Hati di kolbu kita, di dada kita harus datar. Contoh, mengapa harus datar? Makan daging ayam itu menurut otak bagus, bagus sekali untuk kesehatan. Tetapi kata hati, dapatnya daging ayam yang kamu makan dari mana? Ternyata dari nyolong, maling. Maka bertentangan antara keduanya, antara otak dan hati. Itu maksudnya. Lalu kita melakukan gerakan sujud. Ayo yang paling pintar tadi, otak kita pada saat kita berdiri, gantian dong. Yang tadi datar, ayo gantian, otak kamu yang paling hebat, paling pintar, paling jenius, paling gantian dong ke tanah. Otak menyentuh bumi. Maknanya adalah nanti kamu akan digaliin kubur. Lihat tuh situ. Maka kamu akan menyentuh tanah. Maka sujudlah di tanah. Maksudnya sujudlah kepada Allah dikala kita melaksanakan ibadah sholat itu.